Kita jumpa kembali dalam channel yang keren ini. Tahu kan, keren cadas. Sekarang kita mau bahas mengenai rontoknya Taufan, disapu Taufan. Kita tahu bahwa setelah ada Mas Belfasyah Devara, ternyata Andi Taufan Garuda Putra, wah dua-duanya namanya bagus ya, juga akhirnya mengundurkan diri. Surat tersebut sudah disampaikan pada tanggal 17. Kita ingat tanggal 16 ada video dari channel ini. Dia berada di lingkar dekat kekuasaan, di lingkar dekat RI 1. Semakin orang berada di inner circle kekuasaan, maka orang tersebut harus menjaga diri, keluarga, korporasinya dari kemungkinan menggunakan jabatan untuk kepentingan diri, korporasi, atau keluarga. Refly Harun sangat pantas menjadi sang komentator pertandingan sepak bola. Beliau sangat lihai memutar kata-kata dan cukup mahir mengolah lidah supaya berkesan bijak. Kita tahu bahwa Refly Harun adalah seorang pakar hukum, dan saya sangat tertarik dengan video-videonya yang banyak memberikan pengetahuan tentang hukum bernegara. Lalu dia tuangin semua ilmu-ilmunya ke dalam channelnya di YouTube. Cuma saya cukup bingung kenapa beliau bisa dicopot atau dipecat dari jabatannya sebagai komisaris utama di Pelindo 1. Dan tidak ada penjelasannya di channel kesayangannya. Tidak mungkin alasan refreshing bisa mencopot seorang RH. Dan tidak mungkin juga seorang pakar hukum tata negara tidak paham pencopotannya. Kenapa? Terlebih lagi di video-videonya yang membahas masalah staf sus milenial. Untuk sementara kami duga bahwa RH masih merasakan sakit hati dan tidak terima dicopot. Yang bikin penasaran di videonya yang berjudul "Cari Staf Sus Harusnya yang Mapan Ilmu, Pengalaman, dan Etika, Bukan Gaya-gayaan." Berkesan bahwa RH merasa memiliki ilmu, pengalaman, dan etika. Tapi kenapa bisa dicopot? Sangat menarik penjabarannya di video tersebut. Hanya headline-nya kurang tepat, dan makanya sangat pantas dia kita anggap sebagai komentator. Dimana dia katakan di menit ke 12:37. Jadi sekali lagi, kalau Presiden Jokowi menginginkan seorang staf khusus, saya berpikir bahwa harusnya yang dicari adalah orang-orang yang mapan, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman, kedewasaan, kebijakan, dan lain sebagainya. Mapan secara pengetahuan, pengalaman, kedewasaan, kebijakan, dan lain-lain. Kalau kriteria-kriteria seperti itu artinya kan sudah terlalu banyak kelebihannya kan. Jadi nggak mungkin lah mereka mau menjabat sebagai staf sus milenial. Oke bro, oke lah, kriteria seperti itu sangat dibutuhkan. Tapi ingat, kriteria-kriteria seperti itu sudah ada di dalam pribadi para menteri-menteri, kepala daerah, dan institusi penegak hukum. Tapi hasilnya apa buat negara kita bro? Hasilnya apa? Koruptor beredar luas di mana-mana. Pemberantasan pungli cuma gertakan doang. Kekerasan masih berlaku. Walaupun apa yang dilakukan oleh beberapa staf sus milenial tersebut menyalahgunakan jabatan, tapi yang jelas itu bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, pastilah pejabat-pejabat yang sudah berumur dan mapan segala-galanya pernah menyalahgunakan jabatan.
Jadi pernyataan RH atas mapan segala-galanya adalah implikasi dari sakit hati. Seperti saya sendiri. Oke, ini pengalaman. Saya akui, saya sangat sakit hati atas kelakuan oknum bajingan Polri. Karena itulah saya memberanikan diri untuk membuat channel ini. Atau mungkin kita bisa menduga bahwa Kementerian Sekretariat Negara kurang mendidik etika kepada staf sus milenial tersebut. Atau mungkin lagi, mereka berprinsip bahwa prinsip simbiosis mutualisme bisa diterapkan di mana saja, kapan saja, dan semua demi keuntungan. Kita tahulah rata-rata pejabat kita adalah pengusaha, dan bukan lagi masalah etika. Semua wajib memperkaya diri masing-masing melalui bisnis yang mereka miliki. Sekedar saran buat Pak Jokowi. Dalam masa Pilpres itu ada space waktu 3 bulan, bukan? Jadi setelah terpilih sebagai presiden, disitulah para calon-calon menteri atau staf sus untuk segera dicari dan disekolahkan untuk diberi ilmu mengenai garis-garis besar haluan negara, moralitas, dan profesionalitas. Supaya menjalani kepemimpinan nantinya, semua menteri dan staf sus bisa bekerja sesuai dengan tupoksi dan tidak melanggar norma-norma serta melawan hukum. Tapi setidaknya satu poin kami berikan untuk anak-anak muda staf sus milenial tersebut yang berani mengundurkan diri, di mana banyak pejabat-pejabat yang tua dan mapan segala-galanya, mereka tidak akan rela mengundurkan diri. Mereka hanya mau dipecat jika terbukti korup sekalipun. Kuat dugaan, jika dipecat bakalan dapat pesangon. Mengundurkan diri tidak dapat. Oke? Bravo staf sus milenial. Bravo anak muda.